Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ovan Berkat Priawanku. Saya dengan NIM 23302060101129. Di sini saya mahasiswa hukum kelas C semester 4 yang akan mengerjakan tugas presentase yang diberikan oleh Pak Firman. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami menjelaskan tentang PPT yang kedua, yaitu tentang HAM. Baik, secara singkatnya HAM, hak asasi manusia, yaitu hak yang dimiliki kita sejak kita lahir di dunia dan itu sudah ada dari sejak kita lahir. Kemudian juga HAM itu tentu meliputi beberapa aspek, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, hak juga untuk memilih, dan juga hak kemerdekaan. Mengapa sih penting hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap manusia? Tentu itu sangat penting karena jika manusia itu tidak mempunyai HAM, maka akan mudah untuk bisa disembarangi dan lain-lain, dijajah mungkin, dan juga tidak bisa mendapatkan keadilan di dalam kehidupannya tentunya. Kemudian juga kita memiliki hak asasi pribadi, yaitu hak untuk memeluk agama kita. Misalkan agama kita apapun itu, itulah yang kita peluk. Jadi manusia itu sejatinya dia lahir dengan kebebasan untuk beragama apapun di Indonesia. Kemudian kita juga memiliki hak asasi ekonomi, yaitu kita bisa memiliki perjanjian atau juga barang. Kita memiliki hak asasi politik. Dan juga kita mempunyai hak yang juga akan diperlakukan sama di depan umum. Dan kita juga memiliki hak sosial budaya. Jadi kita di sini juga tentu memiliki hak juga di dalam sosial budaya kita sendiri. Latar belakang munculnya HAM tentu itu karena kita adalah makhluk Tuhan yang mulia. Namun sayangnya HAM ini masih banyak diperlakukan tidak adil di dunia kita yang nyata ini tentunya. Baik, terima kasih. Sekian presentase dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Cio. Terima kasih atas penyampaian yang dilakukan oleh teman saya, Ovan. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah HAM, spesifiknya di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Cio Setia Pratama dengan NIM 233020601010 Saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya dengan menyelesaikan tugas hukum asasi manusia. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang instrumen hak asasi manusia di tingkat internasional. Instrumen hak asasi manusia tingkat internasional itu merupakan sebuah perjanjian, deklarasi, ataupun konvensi yang disusun untuk melindungi dan menegakkan HAM secara global. Beberapa instrumen utama yang diakui dunia meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut DUHAM, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada tahun 1948. Deklarasi ini merupakan tonggak utama yang menetapkan norma-norma dasar HAM yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. DUHAM ini juga disebut sebagai Piagam Perlindungan dan Penegakan HAM yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Prancis melalui resolusi 217/A3. Mengenai latar belakang kenapa dibentuknya deklarasi ini. Deklarasi ini lahir sebagai respon terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi selama Perang Dunia Kedua seperti perbudakan, penjajahan hingga pembantaian massal. DUHAM bertujuan untuk melindungi HAM setiap individu di seluruh dunia tanpa memandang seperti ras, agama, jenis kelamin, bahasa, ataupun status lainnya. Hak asasi manusia di Indonesia. Kita akan merujuk pada sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu pada tanggal 1908 sampai 1945 lah kita ambil. Pemikiran dan
perjuangan HAM di Indonesia ini tampak melalui beberapa organisasi, yaitu seperti Budiyo Tomo 1908, Sarekat Islam 1911, ada Indische Partij 1912, lalu ada Perhimpunan Indonesia 1925, dan ada Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Organisasi-organisasi ini memperjuangkan kebebasan berpikir, berpendapat, berserikat, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta menolak diskriminasi dan penjajahan yang ada pada masa itu. Nilai-nilai HAM yang diusung meliputi hak untuk merdeka, hak untuk hidup layak, dan kebebasan berpendapat. Inilah yang menjadi tonggak awal tentang perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda dan Jepang pada masa itu. Instrumen HAM yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum yang berfungsi sebagai dasar pelindungan dan penegakan HAM di tingkat nasional. Instrumen-instrumen tersebut antara lain Pancasila, yaitu sebagai dasar negara kita, di mana mengandung nilai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta menegaskan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia sesama manusia. Itu mungkin tercatat dalam sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Itu merupakan ketetapan yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan HAM dan menjadi respon terhadap tuntutan reformasi tahun 1998. Lalu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 28A hingga 28J secara eksplisit mengatur berbagai hak asasi warga negara seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak untuk berserikat. Lalu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang merupakan undang-undang khusus yang mengatur pelindungan HAM secara rinci, termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, hak beragama, dan hak untuk tidak disiksa. Masuk dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa yang terbilang cukup banyak didengar di masyarakat. Yaitu yang pertama tentang pembantaian pada tahun 1965 dan 1966. Lalu ada penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 hingga 1985. Lalu ada peristiwa Talang Sari pada tahun 1989, peristiwa Trisakti yaitu Semanggi 1 dan Semanggi 2 pada tahun 1998 dan sampai 1999. Lalu ada peristiwa Wasior tahun 2001, peristiwa Wamena tahun 2003, dan pembunuhan aktivis HAM Munir pada tahun 2004. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah Pak Firman berikan kepada kami. Dan semoga dengan diberikannya tugas ini, pemahaman kami tentang pelanggaran HAM di Indonesia bisa meningkat dan kami dapat mempelajari dengan lebih baik. Terima kasih atas tugasnya Pak Firman.